Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin para bapak, para ibu jamaah salat subuh masjid al-huda rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing punika kita sampun dumugi pitung dinten sami kita nglampahi siang wonten ing wulan Ramadan. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi dari awal sampai hari ini leres katambiwan wasanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Nglajengaken hadis ingkang nerangaken untuk selalu meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Dawuhipun Rasulullah, ma min imra'atin tatlubu ridho zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Ingkang ngertosipun ora ana saking wong wadon seorang istri bojo wadon tatlubu ridho zawjiha yang mencari ridhonya suami fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Tiang istri atau seorang istri yang mencari ridho suaminya di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti pahalanya Siti Maryam dan Asiyah. Niki dipun embaaken wong wadon seorang istri di bulan Ramadan mencari ridhonya suami, maka di situ akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada Siti Maryam dan Asiyah. Cara gampange seorang istri nunggune bulan Ramadan iki memberikan khidmah atau memberikan layanan kepada suaminya beda dengan di hari-hari biasa. Biasane ora tau digekno kopi, nunggune bulan Ramadan didamelaken kopi. Biasane nunggune liyane bulan Ramadan digremengi sedina ping 10, lah nunggune bulan Ramadan yo dilongi yo ping 2 utawa ping 3. Supaya apa? Supaya memberikan satu kenyamanan kepada suaminya ketika melakukan ibadah-ibadah
aktivitas-aktivitas nonggone bulan Ramadan. Seorang istri, seorang perempuan yang demikian itu akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada Maryam dan Asia. Mesti kita bertanya-tanya, sinten Maryam dan Asia niku. Sehingga di situ diberikan satu perumpamaan kepada mereka berdua, bahwasanya Siti Maryam ini adalah dan Asia merupakan wanita-wanita yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Gusti Allah. Mereka berdua ini adalah sudah dicadang mesti dilebokno wonten ing swarganipun Gusti Allah. Apa yang menyebabkan Maryam dan Asia sudah diberikan atau wis dicawisi swargane Gusti Allah sebabnya apa? Salah satu dari sebab Maryam mendapatkan satu cadangan surganya oleh Allah karena mereka ini, Siti Maryam selalu mempertahankan keimanannya, selalu jungkung ibadah datang ngersanipun Gusti Allah dan berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Siti Maryam. Sehingga namanya sendiri diabadikan di dalam Al-Qur'an dan merupakan seorang wanita yang suci, yang dijaga oleh Allah. Ada yang mengatakan Siti Maryam itu sudah mempunyai suami. Ada yang mengatakan masih perawan ting-ting. Namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an karena kehebatannya, karena kekuatannya dalam menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah orang-orang kafir, di tengah-tengah orang-orang yang itu selalu berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi mir ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat minal qanitin. Maryam adalah anak perempuannya Imran yang menjaga kehormatannya, dan di situ ditiupkan roh ke dalam rahimnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Maryam adalah orang yang membenarkan kalimah-kalimah Allah, firman-firman Allah dan kitab-kitabnya Allah, wa kanat minal qanitin, dan Siti Maryam adalah tergolong orang-orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selama hidupnya Siti Maryam ini selalu menjungkung dateng ngersanipun Allah. Kangane ipe namanya Nabi Zakaria, ini anak kedua dari Imran, ini memberikan tempat khusus di Baitul Maqdis yang diberikan kepada Siti Maryam. Cara gampangane Siti Maryam ini termasuk merbote masjid Baitul Muqaddas utawi Baitul Maqdis wonten ing Palestina niku. Sehari-harinya selalu ibadah dhateng ngersanipun Allah, selalu jumpung dhateng ngersanipun Allah dan mempertahankan keimanannya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam ruang atau kamarnya menemukan makanan yang enak-enak, ditanya, dari mana kamu mendapatkan makanan itu, hai Maryam? Dijawab oleh Siti Maryam, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, langsung diberikan kepada Siti Maryam. Makanya Siti Maryam adalah merupakan wanita ahli surga
yang wis dicawisi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong sing gelem utawa seorang istri yang memberikan mencari ridhonya suami di bulan Ramadan ini ngeladeni sing luar biasa, tidak seperti hari-hari biasa, maka di situ pahalanya seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada Siti Maryam. Itu adalah wanita pertama ahli surga. Yang kedua adalah wa Asiyah. Asiyah ini merupakan istri daripada Raja Fir'aun. Yang kita sudah tahu dan paham bagaimana sepak terjang daripada Raja Fir'aun itu. Raja yang diktator, seorang raja yang zalim, mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan lain-lain sebagainya. Ini adalah Asiyah. Walaupun di situ suaminya Raja Fir'aun yang mengaku-ngaku Tuhan, zalim, diktator, tapi Asiyah tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada, tetap mempertahankan keimanannya walaupun menjadi seorang istri daripada Raja Fir'aun. Namanya juga di situ diabadikan di dalam Al-Quran dan menjadi contoh bagi orang-orang yang beriman dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannati waj'alni min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Artinya nopo? Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun namanya Asiyah. Ketika Asiyah di situ berdoa kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah, dirikanlah sebuah bangunan di sisimu di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amali, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya, wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ini adalah merupakan seorang wanita ahli surga juga. Karena pada waktu itu Fir'aun sangat diktator dan sangat zalim, mengaku-ngaku sebagai seorang Tuhan, dan di situ memberikan undang-undang sapa wae sing duwe anak lanang pateni. Karena ahli atau penasihat-penasihatnya Fir'aun bermimpi suatu saat di situ ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya, menggeser kekuasaannya. Akhirnya undang-undang wabeh anak sing lanang metune lanang kuateni kabeh. Itu adalah perintah Fir'aun kepada bala tentara-tentaranya. Tapi karena Asiyah di sini adalah seorang istri yang dicintai oleh Fir'aun, maka apa yang diinginkan oleh Asiyah selalu dituruti oleh Raja Fir'aun. Sampai-sampai menemukan seorang anak laki-laki yang dihanyutkan di sungai Nil yang akan dibunuh oleh Fir'aun. Tapi atas permintaan Asiyah, di situ diselamatkan dan tidak boleh dibunuh. Akhirnya menjadi tumbuh besar, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, inggih punika Nabi Musa. Dengan keadaan yang demikian ini, Asiyah yang hidup di sekitar orang-orang yang zalim, raja yang sangat diktator mengaku sebagai Tuhan, tetap di situ Asiyah mempertahankan keimanannya, tetap jungkung namun percaya Tuhan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia diangkat dan diberikan cadangan oleh Allah, salah satu
wanita yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keimanan yang dijaga itu Asiyah disiksa ping 4, ditelentangno, diaplang-apangno nek cara Jawane, nunggune ngisor srengenge, dibreki watu dadane, tapi di situ tetap mempertahankan tidak mengakui Tuhan kecuali Allah, tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, dan akhirnya disiksa sampai matinya dengan berdoa, Robbi benili indaka baitang fil jannah wa najini min fir'auna wa amali wa najini minal qaumidz dzalimin. Mulane wong wedok, seorang istri yang memberikan layanan lebih di bulan Ramadan ini kepada suaminya, maka pahalanya disamakan dengan pahalanya Siti Maryam dan Asiyah. Alhamdulillah. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'un. Pemuka-pemuka perempuan di surga nanti, pemimpin-pemimpin wanita di surga nanti itu ada 4. Yang pertama Maryam binti Imran, wa Fatimah bintu Rasulillah, wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Asiyah. Pertama pemimpin wanita di surga itu sinten? Yang pertama adalah Siti Maryam, yang kedua adalah Fatimah putri Rasulullah, yang ketiga adalah Khadijah istri Rasulullah, yang keempat adalah Asiyah istri daripada Raja Fir'aun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga suatu saat Rasulullah niki mituturi dengan putrinya inggih punika Fatimah. Ya Fatimah, ayyumma imra'atin tabakhat li zawjiha wa auladiha illa kataballahu la bi kulli habbatin minal qamqi hasanatan wa mafa anha sayyi'atan wa rafa'alaha darajatan. Untuk Fatimah, suatu ketika Fatimah niki lagi ngresah, istri daripada Ali bin Abi Thalib ngresah, pripun Kanjeng Nabi kula niki kok masak piyambak ngeten Kanjeng Nabi. Mbok yo kula niki mboten ngeten iki keadaan kula Kanjeng Nabi, dituturi dening Kanjeng Nabi. Ngene lho Nduk Fatimah. Sapa wonge wong wadon sing gelem masakno bojone, gelem masakno anak-anake, illa kataballahu laha bi kulli habbatin minal khamri hasanatan. Setiap apa yang dimasak dari biji-bijian gandum itu akan mendapatkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa maha anha sayyi'atan, dan akan menghilangkan, menghapus satu kejelekan. Wa rafa'alaha darajatan, dan akan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu gandum nek cara gampange nggih beras niku, satu beras yang dimasak itu akan mendapatkan, menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita masak 1,5 kilo itu berapa jumlah dari satu biji beras itu akan menimbulkan, memberikan efek, menghasilkan satu kebaikan dari satu biji gandum itu. Saklase sego, saklase upo itu, beras itu akan menghasilkan satu kebaikan dan akan menghapus satu kejelekan. Dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat-derajat dengan seorang wanita yang memberikan layanan, memasakno karo bojone, masakno anake, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mulane antarane wong wedok karo wong lanang niku nek soal ibadah mboten wonten bedanipun. Secara rohaniah itu tidak ada perbedaan antara wong wadon lan wong lanang ketika beribadah wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Salah satunipun Siti Maryam, Asia, Fatimah, Khadijah adalah perempuan-perempuan yang luar biasa yang di hidupnya digunakan untuk melakukan ketaatan datang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dawuhaken man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sapa wae ngamal apik, baik itu laki-laki atau perempuan yang melakukan dalam dan keadaan mukmin beriman datang ngersanipun Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kehidupan oleh Allah dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di situ akan mendapatkan balasan pahala yang dibuat atau yang dilakukan oleh laki-laki yang dan perempuan yang berbuat kebaikan itu bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan luweh apik-apike walesan sing dilakoni wong-wong sing lakoni ngamal sing apik. Mulane Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat kebanyakan yang masuk neraka itu adalah perempuan. Ini tidak menunjukkan bahwasannya seorang perempuan itu rendah derajatnya, tidak. Ini hanyalah menunjukkan ketika itu pada zaman jahiliyah, perempuan-perempuan jahiliyah suka mengkufuri kenikmatan kebaikan yang diberikan oleh suami-suaminya dan suka melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Maksud daripada banyaknya wanita masuk ke dalam neraka ini memberikan satu motivasi saking Rasulullah supaya wong-wong utawa perempuan-perempuan umatnya Nabi Muhammad jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan sing dilakoni kaya wong wadon zaman jahiliyah. Tidak ada perbedaan sama sekali ketika seseorang melakukan perbuatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Sesuai dawuhipun Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk kita, itu wong sugih utawa wong melarat, cilik gede, wadon utawa lanang, dan tidak melihat harta benda kita, sugih utawa orang duwe bondo donya akeh utawa ora, walakin yang duru ila qulubikum wa amalikum, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana hati kita, bagaimana amal kita, apakah kita dalam melakukan kebaikan itu ikhlas atau tidak, dalam kita beramal setiap hari sesuai dengan syariah atau tidak, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita optimis baik perempuan ataupun laki-laki, kalau di situ di dunianya selalu melakukan kebaikan, selalu mempertahankan keimanannya, maka di situ akan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan-perempuan luar biasa dicadang swarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama Maryam, Asia, Khadijah, itu adalah perempuan-perempuan yang dicadang swarga wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, yang dinilai oleh Allah
itu hanya adalah keimanan wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita itu takwa kepada Allah, nanti di akhirat akan mendapatkan kemuliaan yang lebih wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.